akhirnya kuliah ini dialihkan di siang hari ini. Tapi hopefully ya, saya berharap bahwa teman-teman semuanya bisa manfaatkan waktu yang singkat ini ya, karena setelah ini you will do middle test examination atau ujian tengah semester dari program PKBBA. Oke, teman-teman masih ada yang belum menyalakan kameranya ya. Saya minta untuk menyalakan kameranya. Oke, there is assignment for the last week. Ada tugas pertemuan yang kemarin. Bukan tugas, Pak, tapi soal. Soal, oke. Sudah dikumpulkan? Pak, Ya. saya gabung dengan Harum. Ya, Harum dan siapa itu? Iza. Iza. Mana orangnya kok cuma satu? Ini Bapak. Saya ngabsen kamu cuma satu, kalau orang yang tampil satu. Nobody ada yang absen today? Oke ya, kita sudah membaca doa surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Oke, berkaitan dengan soal yang sudah dikerjakan teman-teman, apakah ada kendala? Kendala, Pak. Ada, yang Pak. nomor berapa? Nomor 16. Oke, nomor 16. Halaman yang ini explain why each of three elementary row operation does not affect the set of linear system. Halaman 21, Bapak. Halaman 21. Yang ini explain itu ya. Jelaskan mengapa setiap operasi baris elementer ya tidak memberikan efek pada solusi pada himpunan solusi pada sistem persamaan linear itu ya. Oke, apakah kamu sudah belajar tentang row operation, elementary row operation, operasi baris elementer? Oke, kalian sudah mempelajari tentang operasi baris elementer? Sedikit, Bapak. Sedikit ya. Oke, nanti akan saya jelaskan ya kenapa each of three element row operation, operasi baris elementer tidak memberikan efek solusi terhadap sistem linear yang sudah dituliskan. Oke, untuk yang nomor 1 kemarin karena sudah ada jawabannya ya, jadi kita skip ya nomor 1 ya. Yang nomor 2.
Oke, nomor 2 dulu. Sebelumnya nanti akan saya jelaskan tentang operasi baris elementer ya, baru nanti bisa menjawab pertanyaan nomor 16. Oke, yang sudah belajar tentang operasi baris elementer, apa itu operasi baris elementer atau ORE? Coba ya, nanti menjawab pertanyaan nomor 16 ya, menuju ke nomor 2 dulu. Di bagian yang mana persamaan-persamaan di bawah ini yang membentuk sistem linier? Apakah A membentuk sistem linier? Jawab. Oke, silakan. Apakah A membentuk sistem linier? Tidak, Pak. Kenapa? Karena itu di persamaan kedua ada Y apabila Ada perkalian ada perkalian variabel. perkalian dengan variabel ya. Atau berupa apa? Pembagian ya. 2 dikalikan dengan 1 per Y. Sehingga ini jelas bukan persamaan linier dan tentunya tidak membentuk sistem persamaan linier. Oke, yang B. Iya, Pak. Iya, Pak. Why? It's become a linear system. Kenapa? Dia akan terbentuk sebuah sistem persamaan linier. Kenapa? Yang B? Karena memenuhi syarat-syarat sistem persamaan linear. Salah, Pak. Kenapa? Soalnya hanya ada satu titik, Pak, titik X, sedangkan titiknya nggak ada, Pak. X sama dengan 4. Is a question or no? X sama dengan 4 itu apakah sebuah persamaan linier? X sama dengan 4 apakah persamaan linier? Menurut saya tidak, Pak. Kenapa tidak persamaan linear? Karena X itu kan, Pak, cuman titik X. Berarti titik X sama dengan 4, tapi kan dia nggak punya solusi. Istilahnya cuma X sama 4 itu. Kemarin berarti untuk menjustifikasi ya, kita harus memastikan we have to make ensure the definition of linear system. Kita harus memastikan apa itu definisi linear equation. Kemarin apa? Nah, ini nampaknya perlu dipertegas kembali tentang definisi persamaan linier apa kemarin? Persamaan yang bisa disajikan dalam bentuk AX ditambah apa? BY. Sama dengan C. Itu kalau persamaan linier 2 variabel. Kita berbicara pada persamaan linier secara umum. We talk about general linear equations. So we have to show or present the general symbol. Ya, kita harus menunjukkan simbol secara umum ya. Apa? Ini kan A1 X1 gitu ya. A2 X2 AN XN is equal to B, not all for AI ya. Untuk semua AI ya, saya sebut AI, I-nya elemen dari natural numbers ya. Tidak semuanya, not all them is equal to 0. Tidak semuanya sama dengan 0 ya.
Artinya kan ketika AX ya, ketika A2, A3, AN gitu ya, N-1 koefisien itu 0 atau hanya ada satu, berarti kan memenuhi ini. Not all, tidak semuanya sama dengan 0, artinya kan memenuhi dia. Ayo kita konfirmasi dengan definisi ini. Ini masuk enggak ke sini? Tadi Mas siapa tadi yang berani menjawab bahwa ini bukan persamaan linear? Saya senang dengan teman-teman yang berani untuk menjawab sesuatu yang beda itu. Mas siapa tadi? Saya Pak Fajrul dan juga Oke, Mas Fajrul. Dikonfirmasi lagi apa ya? Coba dikonfirmasi antara bentuk struktur itu ya. Ya, bentuk contoh itu apakah sesuai dengan struktur dari linear equation? Suitable or no? Cocok apa enggak? sesuai Pak. Sesuai ya. Kalau begitu kenapa itu bukan linear equation? Oke ya, berarti itu adalah linear equation. Nah, cuma bingung ya, mungkin solusinya ada di mana? Solusinya ada di mana? Ya semua ya X disama dengan 4 ya. Semua ini di sini solusinya. Kalau digambarkan ya 1, 2, 3, 4 ya di sini. Pak, mohon maaf Pak, share screen-nya yang terbuka WA Pak. Oh, sorry. Jadi solusinya ada di sini ya, di semua bilangan ini. 4, Y ya, 4, Y ini di sembarang bilangan ini ya. Jadi 4 di sini ya, di sembarang bilangan ini. Jadi bisa 4, di sini, padat di sini, dense di sini ya, padat di sini di sekitar ini. Solusinya adalah di semua titik-titik yang memenuhi garis ini. Ini adalah solusi dari X sama dengan 4. Ini di sini. Nah, apakah 2X sama dengan 8? Apakah juga persamaan linear? Tentunya iya, dia adalah juga persamaan linear yang lain ya. Persamaan linear yang berbeda ya. Yang memang ini dihasilkan dari pengalian dari persamaan yang pertama. Dan nanti solusinya adalah solusi yang solusi dari persamaan linear ini membentuk berhimpit ya. Ini adalah berhimpit, coincide ya, bahasanya adalah coincide. Jadi di setiap X ya, X sama dengan 4 ini solusinya. Jadi Y-nya elemen dari R. Ya. 4-nya konstan ini. Jadi 4 nanti ke 4 dengan siapa? 4 dengan Y1, 4 dengan Y2, 4 dengan Y3, 4 dengan YN ada di sini. Yang jelas Y ini adalah elemen dari R gitu kan. Nah, ini solusinya di sini. Nah, 2X sama dengan 8 di mana juga sama, dia berhimpit di sini. Ya. Makanya itu two linear equations coincide ya. Jadi dia dua persamaan linear itu kalau digambar secara grafik dia itu akan berhimpit ya, berhimpit. Oke ya, jadi yang B ini mungkin teman-teman kebanyakan tidak memilih ini ya. Tidak menyatakan bahwa ini adalah linear system. Ini adalah linear system. Ya.
X sama dengan 4 dan 2X sama dengan 8 adalah linear system. Oke, yang C alasannya teman-teman sudah tahu pasti ya, memuat ya. Oke, yang C alasannya kenapa? Ini apakah equation linear? Apakah persamaan linear apa bukan? Linear equation yang C? Iya Pak, termasuk Pak. Ya, kenapa? Karena di situ banyak yang bingung soal nilai Pak. Yang di depan Y persamaan kedua Pak, itu len 2 Pak. Ini Sedangkan hanya itu ada nilai ya Pak. Ya, ini adanya distraktor saja. Ini adalah koefisien sebenarnya. Iya, ya, Ya, koefisien. ini bukan atribut dari Y ini. Ya, tidak melogaritmakan variabel yang ada. Dia ini nanti hanya konstan nilainya. Ya. Len Y ini, len 2 ini adalah konstan. Jadi ini aja pengecoh ya. Jadi baik B maupun C adalah membentuk linear system. Hanya saja nanti kita tidak memikirkan solusinya seperti apa. Tapi kita konsisten kepada definisi bahwa ini adalah linear system. Jadi ini mungkin teman-teman yang perlu penekanan ya, yang ini ya. Oke. Yang ini teman-teman bingungnya di len 2 ini ya. Ini katanya kalau ada len itu bukan persamaan linier ya, tunggu dulu ya. Tunggu dulu, kalau memang itu melibatkan variabel ya, len itu melibatkan variabel, maka itu bukan persamaan linier. Tapi kalau seperti ini adalah persamaan linier. Coba kalau yang D. Form a linear system. Kita harus merinci ya. We have to identify one by one from linear equation ya. The first until the fourth ya. Yang pertama sampai yang keempat. Apakah ini adalah persamaan linier? Iya, Pak. Iya ya. Yang ini persamaan linier? Iya Pak. Iya, ini persamaan linier? Iya. Persamaan linier? Iya. Iya. Nah, kita hari ini tidak membahas tentang solusinya ya, itu belakangan. Yang ditanya ini apakah determine whether the equation from a linear system, hanya itu saja. Nah, berarti ini adalah linear system. Karena apa? Terbentuk dari beberapa persamaan linier. Ya, clear ya. Nah, hanya saja nanti terkait dengan operasi baris elementer. Nah, kita harus tahu yang namanya augmented matrix terlebih dahulu sih sebenarnya ya. Jadi pertanyaan 16 itu wajar jika sampean masih confused terkait dengan 16 ya. Itu memang saya sampaikan untuk men-trigger ya. Jadi trigger sejauh mana teman-teman mau mencari informasi berkaitan dengan itu dan mau berpikir kritis ya. Oke, ini nanti kaitannya dengan augmentasi matriks ya, dengan augmentasi matriks. Nanti sebelum ini saya akan jelaskan tentang augmentasi matriks ya. Oke, jadi di-skip dulu. Oke, yang nomor 4. Konsisten. Kemarin apa? Konsisten. Memiliki solusi. Having solution ya, punya solusi walaupun ya entah itu one solution or multiple solution ya, atau banyak solusi ya. Jadi yang exercise 2 ya, nomor 2 ini apakah konsisten sekarang? Yang mana tadi? Yang B dan B apakah konsisten?
Mbak Harum. Harum namanya kan ya? Nggih, bagaimana Ya, Bapak? Harum namanya ya. Apakah konsisten, Mbak? Yang B, C, dan D. Yang B konsisten, yang C tidak, dan yang D tidak juga. Kenapa yang C tidak konsisten? Untuk yang C masih bingung Pak, karena itu masih kayak len 2 gitu. Oke ya, coba kalau misalkan ya kita lakukan penyederhanaan dengan teknik yang kita ketahui di SMA gitu ya. Jadi kita mengaitkan dengan apa yang sudah kita ketahui di SMA ya. Kita sederhanakan ya. Ini adalah 4X dikurangi ya, Y ditambah 2Z sama dengan min 1. Kita kalikan persamaan kedua ini dengan 4 gitu ya. Min 4X ditambah 4 kali ln 2 gini ya. Dikurangi 12Z sama dengan 0. Ini ya. Ini bisa kita jumlahkan ya. Ini adalah apa? Min 1 ditambah 4 kali ln 2 gini ya. Y ya. Dikurangi 10Z sama dengan min 1. Oke, dari sini ya, dari min 1 plus 4 ln 2Y dikurangi 10Z sama dengan min 1. Pertanyaan adalah apakah dia punya solusi sekarang? Bapak izin bertanya. Ya. Apakah len itu memuat banyak solusi? Kenapa? Apakah yang dimaksud dengan len ini memuat banyak solusi gitu, Bapak? Enggak, apakah min 1 ditambah 4 ln 2Y dikurangi 10Z sama dengan min 1 itu memiliki banyak solusi. Artinya Y dan Z bilangan yang mana yang memenuhi persamaan ini. Misalkan ya, ketika Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, Z-nya ya. Z-nya adalah ini adalah 0 ya. Ini 0 ya, berarti ini dikalikan dengan 0, maka Z-nya adalah min 10Z sama dengan min 1 ya. Kita punya min 10Z sama dengan min 1, maka Z-nya adalah 1/10. Berarti kita punya Y-nya adalah 0 ya. 0, Z-nya adalah 1/10 ya. Nah, tapi X-nya di mana? Nah, pertanyaannya. Jadi apakah ada X, Y, Z yang memenuhi dari dua persamaan ini? Ini gambarannya ya, gambarannya. Jadi ketika ini kita eliminasi ya, dua persamaan ini ya, kita eliminasi, kita akan mendapatkan persamaan baru yang hanya memuat elemen Y dan memuat variabel Y dan variabel Z. Sehingga dari satu persamaan itu ya, dari satu persamaan yang memuat
dua variabel itu kita bisa mencari solusinya dengan parameter sebenarnya ya. Dengan parameter. Saya contohkan, misalkan Y-nya 0, maka Z-nya 1/10. Misalkan Z-nya yang 0, Y-nya akan ketemu kan ya. Dan misalkan untuk Y yang lain dengan elemen R ya, dengan Y elemen R. Y elemen R ya, Y elemen dari bilangan real, pasti kita bisa menemukan Z yang juga elemen R. Artinya dari sini bahwa jika Y itu sama dengan R gitu ya, maka kita bisa menemukan min 10 Z sama dengan min 1 ya, dikurangi ya, dikurangi dengan min 1 dikurangi len 2 gini R. Nah, ini nilai dari Z-nya atau dibagi dengan 10. Nah, ini artinya itu ya, artinya bahwa satu persamaan dengan dua variabel itu memungkinkan kita bisa mencari solusinya ya. Mencari solusinya itu dengan menggunakan parameter. Artinya ya, jika Y itu sama dengan R, maka kita punya min 10Z sama dengan min 1 ditambah 4 dikurangi ya min 1 ya. Oke. Oke, ini bisa kita sederhanakan ya ternyata ya. Dari bentuk ini bisa kita sederhanakan min 1 dengan ini ya. Jadi kita punya bentuk 10Z ya. 10Z sama dengan min 1 ditambah 4 len 2 ya, dalam kurung ya, Y gitu ya, plus 1 ini. Jadi jika kita bagi dengan 10, maka ini menjadi min 1 plus 4 len 2 dalam kurung Y dibagi dengan 10 ditambah dengan 1/10.
Rek mumet arek. Sumpah, gak paham, Rem. Sumpah. Ya emang entuk satu tekan ndi? Aku lo bingung. Bapak bingung, Bapak bingung. Bapaknya bingung, kita tambah bingung. Kita keluar saja. Hul, Bapak Hul. Kamu Hul. Oi, Oke, Hul. apa itu on cam? Balas ono wis. Bubu aja, Pak. Oke, dilanjutkan kan Bu Iqbal ya. I hear what you said. Oke ya, saya lanjutkan. Mas Iqbal masih ada sini. Tenang aja, Bal. Apa-apa. Oke, nanti pasti nanti dilanjutkan dengan tidur ya. Oke, nanti arahnya ke augmented matrix ya. Oke, dari sini ya kita bisa menentukan sebuah parameter ya dari satu persamaan linear ya yang membuat dua variabel ya. Misalkan tadi saya ilustrasikan y-nya adalah 0 ya. Jadi solusi dari jika y-nya 0 maka z-nya adalah 1/10. Jika y-nya 1 itu hanya ilustrasi saja ya, salah satu contoh. Nanti kalau berupa parameter ya, y-nya adalah r, r-nya elemen r, nanti bisa saya temukan z elemen r juga ya. Ini kan len 2 itu kan juga elemen r ya, jadi min 1 ditambah 4 len 4 ditambah bilangan real, yang bilangan real pasti dia jatuh pada bilangan real itu ya. Pasti dia z ini terjamin ya. Keanggotanya di R, sehingga kita bisa menemukan setiap Y elemen R, kita bisa menemukan ya Z elemen R juga. Hanya saja X-nya itu berapa itu ya. Apakah bisa di sini X-nya ditentukan, karena solusi dari persamaan yang memuat X, Y, Z, maka seharusnya adalah X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Itu maksudnya ya. X-nya berapa? Nah, dari sini ya, dari sini ya, jadi ini Z-nya adalah min 1 ditambah 4 len 2 dikalikan Y dibagi 10 ditambah 1/10 ya. Yang Y-nya sama dengan R ya, saya ganti saja Y-nya adalah R. Ini adalah soal Y, Z-nya. Nah, pertanyaan adalah R-nya berapa? Apakah kita bisa menemukan X di sini?
Halo. Ini yang harusnya dieksplorasi oleh teman-teman ya, sampai menemukan simpulan apakah persamaan linier ini, sistem persamaan linier itu punya solusi apa tidak. Ini untuk menjawab konsisten apa ini harusnya teman-teman dalam yang menelusur ini. Tidak hanya menentukan dia tapi dengan reason ya, dengan alasan yang kuat. Oke, paham ya? Mas Iqbal sudah mulai tidur. Masih aman, Bapak. Masih aman. Kan sama Mas. Memang kehidupan itu pembacaan butuh tidur, itu masa belajar juga butuh tidur. Oke, paham ilustrasi dari penjelasan saya ini? Paham? Nanti bilang ya kalau apa yang saya share ini nggak tepat ya, saya share pipinnya TT-nya karena share yang lain kalau dikonfirmasi. Silakan jika ada yang ingin disampaikan dari ulasan ini. Jadi itu yang membedakan antara belajar matematika ya. Matematika it is not only about counting, tidak hanya berkaitan dengan pencacaan atau cara measurement, pengukuran atau calculation atau perhitungan. Tetapi di sini kalian diminta untuk mendeskripsikan ya, menjelaskan kenapa ini bisa begini, kenapa itu bisa begitu gitu ya. Coba dari sini punya gambaran nggak apakah ada XYZ yang memenuhi ini, memenuhi C tadi. Halo, adakah solusinya? Sepertinya tidak ada, Pak. Yakin? Tidak ada, Pak. Yakin? Soalnya saya ngitung, Pak, antara persamaan yang pertama dan ketiga itu nilainya sama, Pak. X-nya, Pak. Nilai extension itu tidak sama, Pak. Tidak ada solusinya, Pak. Bisa jadi belum ketemu ya. Belum menemukan, bilang belum tidak ada gitu. Yakin? Coba ya, kita akan verifikasi dengan kawan-kawan.
coba kita masukkan ini ke dalam GeoGebra ya. Ini ditambah dalam kurung dalam dua dengan nilai X. Lalu ini tetap linear ya, kita pastikan dengan menggunakan bracket atau kurung. Di apa namanya, karena ini jaga Z sama oke ini aja. Ini jaga Z. Dari sini apakah dua bidang ini beririsan? Kita dilihat dari sini apakah dua bidang ini beririsan. Bisa dilihat. Secara geometris jika beririsan ya artinya mereka punya solusi ya, punya solusi. Tinggal dari ini apakah dua bidang ini antara persamaan satu ya, ini persamaan yang kedua ini dengan persamaan yang pertama ini apakah punya irisan? Ada ya, artinya ada solusi ya, ada solusi ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini persamaan yang pertama yang hilang ini ya, muncul lagi, kita persamaan kedua muncul lagi ya. Kita lihat ini nampaknya seperti
apa ya namanya kasus di apa di ini kan ya di ini apa dipertemukan seperti kasus ya kalau kamu apa katakan kasus itu loh yang kasus itu kan ada yang saling ini ya. Nah, ini kelirisan. Artinya ada solusi titik tertentu yang termuat di dalam dua pasangan ini. Itu artinya solusi. Kalau begitu dia konsisten kalau begitu. Nah, untuk memperjelas ini ya, saya akan memperlihatkan ya kunci dari tiga ya gambar dari tiga ini. Gambar 3A. Saya ganti dengan dua X ya, X dan Y. X1 dengan X1 mungkin nih. Kurangi X4 sama dengan 5 min X1 ditambah 5X2 tambah 3X3 dikurangi 2X4 sama dengan min 1. Ini nampaknya harus terdeteksi ya dengan apa artinya bahwa gambar ini tidak bisa diwakili oleh persamaan ini tidak bisa diwakili dengan gambar ini. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Karena ini kan memuat lebih dari lebih dari 3 variabel ya. Jadi kalau kita punya fx ya, punya fx itu kan fx sama dengan x misalkan ya, sama dengan x kan berupa ini ya. Kalau x y ya, fx sama dengan fx, y itu kan dua variabel. Fx sama dengan a itu berarti kan satu variabel. Kalau fx, y, z itu berarti kan 3 variabel. Ini terbatas ya, terbatas tidak bisa menyajikan dimensinya lebih ya. Tidak bisa menyajikan dimensi lebih dari 3 ya. Jadi ini hanya batas maksimum 3 dimensi. Jadi yang lebih dari itu tidak bisa, hanya abstraksinya saja, abstraksi. Kalau kalian lihat ini kan 4 variabel ya, dengan nanti yang kaitannya dengan augmentasi matrixnya ini adalah 2 0 0 min 1. Yang ini adalah min 1, min 5, 3, min 2. Berkaitan dengan augmentasi matrixnya. Hingga untuk melihat konsistensi dari nomor 3 ini tidak bisa terlihat dari gambar ini ya. Tidak bisa digambarkan secara visual. Oke, kembali lagi ke dasar C ya. Kembali lagi ke dasar C. Apakah konsisten?
Nah, itu yang harus kamu cari dulu jawabannya. Ya, tadi saya tunjukkan gambarnya seperti tadi ya. Kita saksikan bersama-sama gambarnya seperti itu. Coba nanti kamu telusuri dari berbagai sumber yang lain. Ya. Apakah ini konsisten? Kira-kira tidak cukup hanya menyampaikan ya konsisten, tidak konsisten. Akan saya pakai di quiz ya, akan saya munculkan soal-soal seperti ini. Oke, saya tunggu upaya kamu untuk mencari alat ini. Ini kan bisa didiskusikan itu ini. Ini ya kemarin ada ya yang ini. Nomor 7 tidak ya. Artinya ada sama linear ya. Lihat ada satu diambil satu merupakan solusi. Jadi kalau dimasukkan A, D, dan E dimasukkan ke dalam sistem sama linear ini akan memenuhi. Jadi ini punya solusi yang banyak setelah D dan C bukan solusi. Ya. 3, 1, 1 terus mana? Kita 13 2, 5 2 ini kalau dimasukkan dalam ini merupakan solusi. Coba dicek ya. 3, 1, 1. Jadi 2 kali 3 6 ya. 6 dikurangi 2 ya. 2 kurangi 1 3 kurangi 3 0 1 sama dengan 1. Solusi kalian ya. 3 kurangi 5 min 2 min 3 kurangi 5 min 2 ya. Apa layarnya video bro. Oke, sorry. Tapi yang ini ya perlu kita klarifikasi ya. Kenapa kok 3 kurangi 5 min 2 ya? Min 3 sama dengan 1 ya. Ini nampaknya persamaan yang harus direvisi ya. Ini plus 3 seharusnya ya, plus 3 3. 1 dikurangi 5x2 ditambah 3x3. Ini harus direvisi. Yang bagian 3 ini. Ini sama ya, tugasnya adalah sama, kalian mengecek apakah
urutannya ya, pasangan terurut ini jika dimasukkan dalam sistem persamaan linearnya akan menjadi true statement pernyataan yang benar. Ya. Oke. Mbak Yonanda, kira-kira yang A ini gimana? Sesuai nggak jika dimasukkan dalam ketiga persamaan ini? Tidak sesuai ya. Sesuainya gimana? jika kan angkanya saya masukkan satu-satu, hasilnya tidak sesuai. Tidak membuat pernyataan yang benar. Ya. Betul, Mas Iqbal. Betul, Bapak. Mana di mana? Ini jawab sama dulu, Pak. Oh. Jaga dulu. Masih aman, Pak. Aman. Oke, yang ini Mas gagal ya. Yang mana yang jadi solusi? Yang B sama D, Pak. B dan E. Baca sih mana yang bukan solusi itu? Bisa klarifikasi. Itu yang B ya, Pak. Ya, misalkan Kan sudut-sudutkan persamaan itu 57 tambah 16/7 tambah 16/7. ya. Sekarang ini 0 Ya. dengan betul. Ya, yang B juga demikian, yang kedua dan ketiga juga demikian. iya, Pak, sama. Oke, yang nomor 9 ya. Nomor 9 itu dua persamaan ya. Ya, satu persamaan dengan satu yang A ya. Yang A saya sebelum menjawab ke 10 ya. Yang nomor 9 itu satu persamaan dengan dua variabel itu apa? Mempunyai solusi ya, punya solusi ya. Jadi finitely solution ya, solusinya infinitely solution, soalnya tak hingga. Jadi dengan parameter ya, parameter adalah T, X-nya sama dengan 5/7T ditambah 3/7, Y-nya sama dengan T. Nah, yang berikutnya adalah yang B itu satu persamaan dengan 4 variabel. Artinya di sana juga punya solusi. Ya, ada solusi. Nah, nanti pada sebuah generalisasi apa? Jika ada n variabel ya, dan ada m persamaan, ada kalanya n sama dengan m, ada kalanya n kurang dari m, ada kalanya n lebih dari m. Ya, nanti ada gini. Nanti yang perlu dilihat ya, jika ada n variabel dan m equation ya, ada kalanya nanti n lebih dari m, n kurang dari m, dan ada n sama dengan m. Ini nanti akan mempengaruhi terhadap konsistensi dari
sistem persamaan itu. Yang kita lihat di sini adalah 7x kurangi 5y sama dengan 3. Dia punya solusi ya. Solusinya tidak tunggal dalam bentuk parameter. Ya. Artinya ini punya dua variabel dan satu persamaan. Dia punya banyak solusi. Berarti dia konsisten. Ini juga demikian ya. Satu persamaan ya. 4 variabel. Artinya dia konsisten. Ya, dia punya solusi dan solusinya banyak. Nah, ini juga demikian ya. Ini menunjukkan parameter ya. Parameter. Oke, nomor 10 ya, analog dengan ini ya, analog dengan nomor 9. Oke, apa yang disebut dengan augmentasi matrik ya, atau matrik yang diaugmentasi ya, itu merupakan representasi dari koefisien di dalam sistem persamaan linear itu ya. Jadi kembali lagi ke sini ya, jika kita punya saya akan tampilkan ini nampaknya ya PPT. Ujiannya jam berapa? Jam 2, Pak. Jam 2, Pak. Oke, sebentar aja ya. Setelah ini sebentar saja ada menambahkan ke matrik augmentasi. Ini jadi secara sederhana bahwa jika persamaan linear itu persamaan linear adalah A11 ya, X1 1 ditambah A11 X1 ditambah A1 2 X2 sampai AM ya. A1N gitu ya. A1N XN sama dengan B1 sampai A21 X1 ditambah A22 X2 A2N XN B2 sampai mungkin AM1 X1 ditambah AM2 X2 sampai AMN XN sama dengan BM ya. Maka augmentasi matrik itu adalah diambil dari koefisien-koefisien pada persamaan sistem persamaan linear ini ya, jadi adalah A11 sampai A12 sampai A1N di sini tambahkan B1 nilai dari B1 A21 A22 A2N B2
sampai AM1 ini ya, sampai AMN BN. Ini definisi dari augmentasi matematik atau yang augmentasi dari sistem persamaan linear ini. Jadi memungkinkan bahwa koefisien itu 0, seperti contoh yang ada di dalam ini nomor ini ya, nomor 3 tadi. Nomor 3, nomor 4 juga ada beberapa yang memang di sana koefisiennya adalah 0. Misalkan nomor 3A ini adalah 2x1 memuat 4 variabel, jadi 2 0 0 min 1. Boleh. Ya, matematik augmentasinya nanti seperti itu. Oke, nanti setelah saya akan jelaskan tentang ORE nanti akan saya nanti kita bisa menjawab nomor 16 itu kenapa ya. Oke, sementara ini ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi pertemuan ini lebih banyak kita untuk mengkonfirmasi ini ya, berkonfirmasi terkait dengan tugas kalian supaya ada ini yang lebih terarah juga ya. Kiranya hal yang belum dieksplor di dalam ya, perlu untuk dilakukan eksplorasi lebih dalam juga. Saya kira itu ya Mas Figan dan teman-teman ya. Alhamdulillah sudah tidak tidur ya. Ini offline juga ya ujian UTS-nya. Online Bapak. Oh online. Ya, sementara itu nanti akan saya tambahkan kekurangannya pertemuan hari ini. Saya akan lihat dulu hasil kerjaan kalian ya, nanti akan saya konfirmasi. Tolong nanti diperdalam ya tentang konsisten dan konsistensi, terutama yang di 4C. Ya, kalau dalam itu konsep konsistensi dan inkonsistensi, terutama dari soal 4C itu tadi. Saya hanya memberikan arahan kamu cari dulu. Sudah ya? Nah. Oke ya, kita doa dulu pertemuan yang bermanfaat. Al-Fatihah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua Bapak. Alhamdulillah. Yang tidak on cam saya anggap tidak masuk. Mana Firdaus dan Adinda? Ya sudah masuk semuanya ya. Alhamdulillah masih rajin ya. Oke, semangat selalu untuk anak-anak semuanya. Jangan jadi generasi rebahan ya. Jadilah generasi yang tangguh ya. Karena disinilah saatnya harapan kamu nanti akan diproses. Tidak ada cara yang instan ya untuk meraih kesuksesan itu. Harus melalui fase-fase tahapan belajar. Oke. Ya, untuk kekurangannya akan saya kompensasi dengan hal yang lain.
Oke, saya akhiri dengan subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak. Terima kasih. Pak foto dulu. Oh ya, foto dulu. Sip. Oke. Iqbal, jangan lupa tidur ya. Oke, Bapak. Siap.